Selamat siang sahabat Iwake. Nah, di video kali ini ada yang sedikit berbeda dari video-video kita biasanya. Untuk sekarang kita akan membahas bagaimana cara untuk membuat probiotik yang akan dicampurkan ke dalam pakan dari organisme akuatik yang dipelihara oleh sahabat Iwake. Sebelum kita lanjut dan membuat probiotik itu sendiri, kita terlebih dahulu harus mengetahui sebetulnya apa sih yang disebut sebagai probiotik. Jadi, probiotik itu merupakan suatu mikroorganisme atau mikroba yang bersifat baik yang terdapat di dalam suatu bahan. Nah, mikroba tersebut itu juga akan membantu daya cerna dari pakan yang diberikan oleh sahabat-sahabat Iwake. Selain itu juga dapat meningkatkan imun dan juga meningkatkan daya tahan tubuh dari ikan-ikan yang dipelihara oleh sahabat-sahabat Iwake. Nah, penggunaan probiotik itu sendiri juga bisa langsung ditambahkan atau dicampurkan melalui proses coating ke dalam pakan maupun juga bisa langsung digunakan langsung di media pemeliharaannya yaitu air budidayanya. Oke, sahabat-sahabat Iwake, jadi tanpa kita berlama-lama lagi, kita langsung aja cari tahu bahan-bahan apa sih kira-kira yang dibutuhkan. Pastinya bahan ini sangat mudah untuk dicari oleh sahabat-sahabat Iwake di rumah. Di sini kita udah ada bahan-bahan yang digunakan untuk membuat probiotik. Bahan yang pertama yaitu ada Yakult. Karena di sini saya menggunakan air sebanyak 4,5 liter, maka kita akan menggunakan 1 botol Yakult saja. Nah, di sini juga sudah kita sediakan itu ada air kelapa murni, di mana air kelapa ini bisa diperoleh oleh sahabat-sahabat Iwake di penjual-penjual yang ada di sekitar rumah. Di sini juga ada ragi tape. Nanti ragi tape yang kita gunakan itu sekitar setengah sampai dengan 1 butir untuk ukuran 4,5 liter. Dan untuk yang terakhir itu ada gula jawa. Nah, untuk gula jawanya kita bisa menggunakan sebanyak 1 keping ini ya, 1 buah ini saja. Sekarang kita langsung masuk ke proses yang pertama, yaitu kita akan menghaluskan atau menghancurkan ragi tape dan juga gula merahnya. Oke, sekarang kita langsung saja melakukan proses pemotongan dan pencacahannya. Sahabat Iwake, setelah semua bahan dihaluskan seperti gula jawa dan juga raginya sudah kita haluskan, selanjutnya kita bisa langsung aplikasikan dan kita masukkan ke dalam wadahnya untuk wadah kulturnya nanti gitu. Yang pertama kita masukkan adalah air kelapa. Di sini air kelapa yang digunakan itu bisa disesuaikan. Apabila sahabat-sahabat Iwake menggunakan kelapa yang berukuran kecil itu 1 buah. Namun bila kelapa yang berukuran lebih besar itu bisa 3/4 sampai dengan setengahnya saja. Sekarang kita langsung masukkan ke dalam airnya. Ini airnya 4,5 liter ya. Nah, untuk air yang digunakan sendiri itu merupakan air yang bersih dan sudah dipastikan air ini tidak terkontaminasi oleh banyak bakteri seperti itu agar tidak mengganggu proses pertumbuhan dari bakteri baik yang akan kita tanam. Nah, setelah masuk, selanjutnya kita bisa menambahkan Yakult. Di sini jangan lupa untuk dikocok terlebih dahulu. Untuk Yakultnya kita gunakan sebanyak 1 botol saja. Kita langsung bisa masukkan ke dalamnya. Oke, di sini sudah terlihat ada perubahan warna ya, sahabat-sahabat Iwake. Nah, untuk bahan yang ketiga kita masukkan adalah gula jawanya atau gula merahnya ya. Jadi kita coba sebentar. Masukkan semuanya ke dalam wadah pemeliharaan. Wow. Nah, yang terakhir kita akan masukkan yaitu ragi tape. Ragi tape ini bisa diperoleh di warung-warung terdekat. Ini banyak yang jual. Jadi untuk sahabat-sahabat Iwake itu biasanya penjual akan menanyakan apakah menggunakan ragi tape atau ragi donat. Jadi untuk yang digunakan adalah ragi tape. Oke, setelah semua bahan sudah kita masukkan, kita bisa menutup kembali wadah dari probiotik yang kita buat, lalu kita kocok terlebih dahulu seperti ini. Biarkan semua bahan tercampur rata. Nah, di sini akan terlihat warnanya yang menjadi kecoklatan ya, karena tadi ada gula jawanya. Nah,
Untuk probiotik ini bisa kita gunakan setelah 7 hari dari proses pembuatan, berarti 7 hari dari hari ini. Namun setiap harinya sahabat-sahabat Iwake ini harus membuka wadahnya sedikit saja, kita buka sekitar 1-2 menit saja, lalu kita bisa tutup kembali. Ini untuk mengurangi gas yang ada di dalam wadah ini, ada di wadah plastik ini, seperti itu. Nah, untuk membukanya sendiri itu juga jangan terlalu lama karena dikhawatirkan akan terjadi kontaminasi seperti itu. Jadi kita tunggu selama 7 hari hingga probiotik ini jadi. Nah, apa sih sebetulnya ciri-ciri atau tanda probiotik ini jadi atau gagal? Yaitu dari baunya seperti itu. Apabila baunya ini bau membusuk, berarti bisa dikatakan probiotik ini gagal atau tidak dapat digunakan di pemeliharaan budidaya dari sahabat-sahabat Iwake semua. Namun apabila baunya seperti bau tape atau bau ya ciri khas dari ragi itu sendiri, maka itu telah berhasil terjadi fermentasi di dalamnya. Berarti probiotik ini bisa diaplikasikan atau digunakan dalam proses pemeliharaan sahabat-sahabat Iwake di rumah, seperti itu. Untuk update dari probiotik ini sendiri selama 7 hari ke depan, sahabat-sahabat Iwake bisa langsung cek di TikToknya Iwake pastinya. Nanti kita akan tulis apa sih TikToknya Iwake di sini. Jadi sahabat-sahabat Iwake bisa langsung melihat bagaimana perkembangan dari 2 hari, 3 hari, 4 hari sampai dengan 7 hari hingga probiotik ini siap digunakan di dalam aplikasinya di dalam pakan, seperti itu. Nanti kita langsung lihat juga proses coatingnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Semoga video yang diberikan ini bisa bermanfaat untuk pemeliharaan ikan dari sahabat-sahabat Iwake semua. Sampai jumpa dan dah.